Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alton John Kevin dengan NPM 2315061 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer kelas C angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan prosedur untuk tugas akhir dari judul 3 Praktikum Jaringan Komputer, yang mana judul praktikumnya adalah Configure VLAN and Trunking. Jadi untuk prosedur di sini saya akan membuat topologi jaringan terlebih dahulu, kemudian konfigurasi switchnya. Setelah itu saya akan konfigurasi VLAN-nya, dan untuk satu device tambahan yang saya gunakan di akhir itu adalah PC. Jadi pertama saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Oke. Di sini sesuai dengan skema pada topologi awal. Jadi untuk awalnya itu seperti ini. Untuk kabel yang digunakan itu pertama ada kabel Copper Strike Through yang digunakan dari PC ke switchnya, dan ini portnya itu port interface fast Ethernet 06, dan setelah itu menggunakan crossover antar switch dengan menggunakan fast Ethernet 01 untuk kedua switchnya. Setelah itu menggunakan kabel Copper lagi dengan fast Ethernet 018 untuk yang PC, untuk yang switch 1 atau switch 2 nya ke PCB nya. Sebelumnya saya akan konfigurasi IP address nya dulu dan juga nama dari device nya. Jadi untuk PC yang sebelah kiri itu PC A, kemudian saya akan atur IP address nya. Jadi untuk IP address PC A itu 192.168, dengan internet address-nya itu 192.168.10, dan host address-nya itu 3. Subnet mask-nya /24, prefix-nya. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1. Setelah itu saya akan atur konfigurasi untuk yang PCB-nya. Saya ubah nama PC1 ke PCB. Setelah itu saya atur IP konfigurasinya. Jadi IP address PCB itu 192.168.10.4. Kemudian subnet mask-nya itu /24 prefix-nya, dan IP default gateway-nya itu 192.168.10.1. Oh iya, saya lupa di sini pada topologi di modulnya itu menggunakan kabel konsol juga untuk menghubungkan dari PC ke switch-nya. Yang dimana kabel konsol ini digunakan agar agar PC tersebut dapat mengakses atau mengkonfigurasi switch-nya itu. Jadi melalui yang sebelumnya saya untuk mengkonfigurasikan switch-nya itu pada CLI switch-nya, dengan kabel konsol ini saya dapat konfigurasi switch-nya itu melalui PC dengan terminal pada PC-nya. Baik, setelah tersambung, saya akan lanjut untuk prosedur di modulnya. Jadi pertama itu saya akan konfigurasi switch-nya dulu, kedua switch-nya. Terus saya akan uji ping pengiriman paket dari PCA ke PCB, PCA ke switch 0, PCA ke switch 1, PCA antar PC ke switch-nya, dan switch ke switch-nya. Jadi sebelum itu saya akan buka konfigurasi dulu untuk switch-nya. Nah, karena sebelumnya seperti yang saya katakan bahwa untuk konfigurasi switch ini bisa melalui PC, saya coba untuk PC. Saya buka terminal dan oke, saya telah di tampilan CLI dari switch-nya.
dan saya buka ini atau saya aksesnya ini melalui PC, yang mana ini didapatkan hak aksesnya karena menggunakan kabel konsol sebelumnya. Setelah itu saya ketik enable untuk mengubah user exit mode ke privilege exit mode pada switchnya. Setelah itu config terminal dan hostname digunakan untuk mengubah default hostname-nya, yang mana hostname sebelumnya itu adalah switch, sehingga ketika saya ketikkan S1 berubah menjadi S1 nama hostname-nya. Kemudian enable secret cache ini untuk membuat password jadi ketika user exit mode mengakses privilege exit mode itu, passwordnya itu adalah kelas. Setelah itu ada line console 0 digunakan untuk mengakses konsol lain yang 0 dan memberikan password Cisco. Setelah itu saya ketikkan login dan exit. Oke. Setelah exit, saya lanjut untuk konfigurasi SSH-nya. Line VTY 04. Nah, angka 04 ini maksudnya itu range dari 0 hingga 4, artinya ada 5 session untuk SSH-nya. Dan diberikan juga password Cisco. Setelah itu login. Kemudian untuk service password encryption ini digunakan untuk mengenkripsi semua password yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Setelah itu untuk banner MOTD itu sebagai indikasi alert bahwa hanya user yang terautorisasi yang dapat mengakses beberapa mode yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Setelah itu saya akan konfigurasi VLAN juga dengan cara mengetikkan interface VLAN 1 pada switch S1 nya dan menambahkan IP address-nya. Dan subnet masknya itu 255.255.255.0 atau prefix 24 dengan IP address pada switchnya itu 192.168.1.11. Dan no shutdown artinya untuk sebentar, interface VLAN 1 IP untuk IP address-nya saya kurang di penulisannya. Setelah itu saya ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Dan saya exit untuk keluar dari akses konfigurasi interface-nya. Yang dimana setelah itu saya ketikkan interface range F0/2 hingga 5 F0/7 hingga 24 G0/1 hingga 2. Jadi artinya ini kalau dapat dilihat di prosedurnya itu interface range F0 hingga 2, F02 hingga 5, F07 hingga 24 dan G01 hingga 2 ini digunakan diketikkan agar interface range sebentar. Oh iya, maaf, saya ada yang salah. Bukan 025 tapi 024. Nah, ini digunakan untuk mengakses semua range yang telah ditentukan sebelumnya, dan setelah itu saya ketikkan command shutdown, artinya digunakan untuk memberikan status yang up menjadi down atau untuk mematikan semua port-port yang telah ditentukan ini. Ini mana dapat dilihat ada jarak antara F02 hingga 5. Kemudian untuk yang F0/6 tidak dimatikan karena interface port F0/6 inilah yang sedang digunakan untuk menghubungkan dari switch 1 ke PCA, sehingga tidak dimatikan.
Setelah itu saya ketik exit untuk keluar dari mode akses konfigurasi dari interface-nya, dan saya ketik exit lagi untuk keluar dari konfigurasi globalnya, mode konfigurasi globalnya. Setelah itu saya ngeset clocknya atau sebagai timestamp. Saya ambil waktu sekarang 22 27 00 12 November 2025. Setelah itu saya ketik copy running config startup config, ya, yang mana komen ini digunakan untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah saya ketikkan sebelumnya. Setelah itu, setelah terkonfigurasi semua, mulai dari IP address hingga IP address pada VLAN-nya di switch-nya, dan juga men-shutdown range interface yang telah ditentukan, saya akan konfigurasi switch selanjutnya. Saya bisa konfigurasinya melalui terminal di PC B-nya. Di sini saya ketikkan enable count terminal. Saya ulangi komen yang sama. Saya ubah hostname-nya. Enable secret class. Line console 0, password Cisco login. Setelah itu exit, line VT. Password Cisco login. Setelah itu, untuk mengenkripsi semua passwordnya yang telah saya konfigurasi sebelumnya, dan menambahkan alert untuk user yang tidak terautorisasi. Oke, setelah itu saya ketikkan ulang interface VLAN 1, IP address dengan IP address yang telah ditentukan. Prefixnya 24. No shutdown artinya menghidupkan interface-nya. Exit. Setelah itu, untuk range-nya di sini, karena untuk port interface yang digunakan F018, sehingga dapat dilihat untuk interface range di sini mulai dari 2 hingga 17. Kemudian 18 tidak dimatikan, langsung lanjut dari 19 ke 24. Jadi interface range F0/2 hingga 5, F0/7, F0/2 hingga 17, F0/19 hingga 24. Setelah itu mematikan gigabitnya juga. Oke. Setelah itu saya ketikkan shutdown dan exit. Exit dan mengatur timestamp-nya. Clock set 22.30 12 November 2025. Copy running config startup config untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah saya ketikkan sebelumnya. Setelah itu saya bisa menguji pengiriman paketnya. Untuk pingnya, IP-nya di sini 192.168.10.4. Maka saya akan coba uji ping 192.168.10.4, dan dapat dilihat untuk paket yang dikirimkan di sini keempatnya itu berhasil. Jadi dari PC A ke PC B itu berhasil. Kemudian dari PC A ke switch 1
Tadi IP-nya itu 1.11. Oke. Ping 192.168.1.11. Nah, untuk pengujian dari PCA ke switch 1 itu seharusnya mengalami RTO. Dapat dilihat di sini RTO. Hal tersebut dikarenakan untuk network address yang dimiliki itu sudah berbeda dari PCA ke PCB, yang dimana network address di digit terakhir PCA itu 10, kalau di switchnya itu 1. Itu dapat dilihat sehingga terjadinya pengiriman paket yang gagal. Begitu juga dengan PCB ke switch 2 seharusnya. Namun untuk pengiriman antar switch, coba saya buka terminal dari PCB untuk melihat IP address yang dimiliki oleh switch 2. IP addressnya 112. Oke. Jadi saya dari PCA mengakses monitoring switch 1 untuk melakukan ping terhadap switch 2. Ping 198.162.1.12. Oke, saya ulangi. Dapat dilihat untuk pada awalnya itu 3 paket dari 5 paket berhasil, dan untuk yang kedua itu kelimanya berhasil. Jadi untuk monitoring menggunakan terminal, karena kabel konsolnya terhubung, saya menggunakan PC untuk mengirimkan untuk melakukan ping sebenarnya dari switch ke switch 2. Switch 1 ke switch 2 nya itu berhasil. Tapi untuk dari PC ke switch-nya itu gagal karena perbedaan network address yang dimiliki oleh kedua device tersebut. Kemudian di sini saya lanjut untuk konfigurasi VLAN-nya. Pada switch 1 saya buka terminal di PCA-nya untuk akses switch 1-nya. Saya ketikkan VLAN 10 name. Saya belum ke terminal. Saya belum akses mode global configuration. Setelah itu VLAN 10 untuk membuat virtual local access network dengan jaringan 10. Setelah itu saya ketikkan namanya itu operation. Setelah itu VLAN 20 name parking lot. Setelah itu VLAN 99 name management. VLAN 1000 name native and ada yang ketinggalan. VLAN 1000 name native. Oke, setelah itu saya end. Dan setelah konfigurasi 3 VLAN 20, 99 dan 1000, di sini ada komen show VLAN brief yang digunakan untuk menampilkan semua daftar VLAN pada switch satunya. Oke. Dapat dilihat di sini ada VLAN defaultnya, yaitu VLAN 1, yang mana di sini di VLAN 1 inilah semua portnya itu disimpan pada awalnya, mulai dari FA01 hingga gigabit 02. Dan ada tambahan VLAN, ada 4, operation, parking lot, manajemen, dan native. Ini yang telah saya tambahkan sebelumnya. Ini mana untuk 4 VLAN terakhir ini, FDDI, token FDDI net, dan TR net ini itu bawaan dari switchnya sendiri, sehingga untuk mengakses untuk menambahkan nilai pada VLAN-nya itu harus dikecualikan nilai dari 1001, 1002, 1003, 1004 dan juga 1005, karena itu sudah bawaan dari switchnya. Kemudian saya akan mengulangi ini untuk switch 2 nya. Saya akses melalui PCB di terminalnya. Conf terminal. Setelah itu saya ketikkan VLAN 10 name operation, VLAN 20 name
parking lot. Oke. VLAN 20 name parking lot. VLAN 99 name management. VLAN 1000 name native n. Oke. Setelah saya konfigurasi VLAN-nya, saya ketikkan lagi show VLAN brief. Dapat dilihat ada 4 tambahan VLAN dengan VLAN 1 itu sebagai defaultnya, dan portnya itu masih ada semua di VLAN satunya. Setelah itu saya lanjut untuk mengakses interface V06 atau ya port interface V06 nya agar statusnya itu bisa diakses. Pertama saya ketikkan conf terminal interface V0/6 switch port mode akses agar dapat diakses, dan switch port akses VLAN 10. Jadi yang sebelumnya default VLAN satunya itu kan memiliki semua port interface-nya. Nah, karena setelah saya konfigurasikan, jadi untuk interface V06-nya ini atau port V06-nya ini itu sekarang sudah milik dari operations atau VLAN 10-nya. Jadi switch port akses VLAN 10. Setelah itu saya akan remove IP address yang dimiliki oleh VLAN 1 sebagai default yang saya ketikkan sebelumnya untuk konfigurasi interface. Maaf, saya exit dulu. Interface VLAN 1. Saya sudah mengakses VLAN 1 dan saya hapus IP address yang telah saya konfigurasikan sebelumnya. Setelah itu, saya akses interface 99. Yang dimana di interface 99 ini saya masukkan IP address pada VLAN 1 sebelumnya. Jadi untuk IP address dari VLAN 1 sebelumnya itu saya hapus dan saya masukkan ke dalam IP address dari VLAN 99. Setelah itu saya end, dan di sini dapat kita lihat melalui komen show VLAN brief untuk menampilkan daftar VLAN. Oke, dapat dilihat. Jadi untuk statusnya di sini yang dapat dilihat pada show VLAN brief, untuk port yang dimiliki oleh VLAN 10 itu atau operation itu sudah ada VLAN FA0/6. Dan untuk sekarang itu manajemen itu sudah memiliki IP address atau VLAN 99 sudah memiliki IP address yang sebelumnya dimiliki oleh VLAN 1 sebagai defaultnya. Oke. Di sini saya lanjut lagi. Saya ketikkan show IP interface brief. Nah, di sini dapat dilihat untuk statusnya VLAN 1 itu unsigned dan VLAN 99 itu sudah di-assign dengan IP address yang dimiliki oleh VLAN 1 sebelumnya. Setelah itu saya lanjut ke switch 2-nya. Oke, seperti di sini ada kesalahan. Saya mengassign IP address dari switch 1, tapi IP address-nya dimiliki oleh switch 2. Jadi saya ulang aja. Conf terminal interface VLAN 9 saya ubah menjadi 12.
Dan juga saya exit terlebih dahulu. Interface F0/6, switch port mode access, switch port access VLAN 10, VLAN 1. Setelah itu exit, show IP interface brief. Oh maaf, show VLAN brief. Saya exit dulu. Show VLAN brief. Oke, di sini saya mengembalikan dulu. Setelah itu saya balik ke terminal, conf terminal untuk konfigurasi global, dan saya langsung akses seharusnya yang ini. Interface V0/18, switch port mode access. Setelah itu saya ganti. Dan seharusnya saya lanjut show VLAN brief. Oke, dapat dilihat untuk yang di ini seharusnya konfigurasi switch 2. Jadi tadi yang switch 1 itu sebenarnya perubahannya saya lakukan di sini. Jadi di switch 2-nya ini sudah sesuai dengan yang di modul. Pada interface port F0/18-nya itu sudah masuk ke dalam VLAN 10, dan tinggal lihat di IP address-nya, show IP interface brief. Itu seharusnya VLAN 99 IP-nya bukan 111 tapi 112. Oke, sudah sesuai. Setelah itu saya kembali lagi, saya akan konfigurasikan yang switch satunya pada terminal. Conf terminal, interface F0/6, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Setelah itu interface VLAN 1, no IP address, interface VLAN 99 saya akses dan saya berikan IP address-nya, yaitu 1.11 dengan prefix 24 dan N. Oke, tinggal saya ketik show VLAN brief, dan dapat dilihat untuk pada operationsnya sudah mengambil port F0/6-nya. Setelah itu saya ketikkan show IP interface briefnya untuk melihat IP address dari VLAN 99-nya. Oke, sudah sesuai. Nah, yang sebelumnya itu kan di ping itu berhasil, seharusnya berdasarkan perintah dari modulnya ini. Nah, dikatakan PCI itu sudah tidak bisa ngeping lagi ke PCB dikarenakan konfigurasi dari switchnya ini. Jadi sebelumnya itu default dari VLAN 1 itu kan portnya itu default dari VLAN 1 itu kan digunakan IP address-nya. Nah, karena defaultnya itu masih VLAN 1 pada switch-nya ini, sehingga tidak bisa diakses karena IP address-nya sebelumnya sudah di reset dan dimasukkan ke dalam VLAN 99, yang mana VLAN 99 itu bukan defaultnya. Jadi karena port FA0/1 ini masih dalam VLAN 1, jadi hal tersebut yang menyebabkan PCA tidak bisa mengirim ke PCB. Jadi di sini kita coba 10.4. Oke. Di sini dapat dilihat seharusnya mengalami RTO. Jadi
untuk pengirimannya tidak berhasil. Begitu juga dengan antar switch, itu seharusnya tidak berhasil karena sebagai perantara PC-nya. Oke. Karena di sini gagal, kita lanjut ke maintenance, tahapan selanjutnya, yaitu untuk membagi port interface-nya. Jadi dapat dilihat di sini, saya akses switch-nya pada PCA, switch 1, conf terminal, interface range F0/11 hingga 24. Artinya untuk interface range F0/11 hingga 24 ini, itu pertama dibuat ke mode akses dulu agar dialihkan ke VLAN 99 untuk portnya ini N, dan bisa dilihat di show VLAN briefnya. Dapat dilihat untuk manajemen kali ini sudah mengambil port F011 hingga FA024. Oke, di sini lanjut untuk yang switch satunya ke konfigurasi global lagi. Interface range F0/11, interface F0/21. Dia mengambil F011 dan juga F0/21 dimasukkan ke dalam VLAN 10 N, dan bisa dilihat lagi pada show VLAN brief. Jadi sebelumnya itu hanya F06, sekarang ditambahkan 2, F011 dan juga F021. Setelah itu di sini perintahnya pada modulnya untuk menghapus port interface F0/24 pada VLAN satunya. Intinya untuk menghapus port F0/24. Interface F0/24. Saya belum ke konfigurasi globalnya. Interface F0/24. Saya sudah masuk ke mode akses port F0/24 nya. No switch port akses VLAN. Saya berikan status no switch port akses VLAN dan N. Seharusnya ini digunakan untuk menghapus portnya. Show VLAN brief. Oke, dapat dilihat di sini sebelumnya itu untuk port F0/24 ada, karena statusnya saya buat no di bagian di sini no switch port access VLAN, sehingga digunakan untuk menghapus port interface tersebut. Begitu juga dengan komen selanjutnya, itu ada interface F0/24 switch port akses VLAN 30. Nah, dapat dilihat, jadi untuk port interface-nya itu ingin mengakses VLAN 30, namun karena VLAN 30 belum dibuat, jadi terdapat komen akses VLAN does not exist creating VLAN 30. Use no VLAN 30. Coba di sini, langsung ke sini. Exit no VLAN 30 and show VLAN brief. Oke, jadi untuk prosedur dari modul ini telah saya eksekusi semua, telah saya buat semua. Di sini saya akan menambahkan satu device, yaitu PC sendiri. Mungkin di sini saya akan konfigurasi dia
dengan 10.5 dan nama PC-nya itu PC C. Saya berikan konfigurasinya 192.168 10.5 dan 192.168 10.1 untuk default gateway-nya. Setelah itu saya hubungkan juga dengan Cooper Strike Through-nya. Di sini saya menggunakan fast Ethernet 0/2 dan juga kabel konsolnya. Oh, sepertinya karena sudah diakses oleh satu PC jadi tidak bisa. Oke. Dapat dilihat untuk koneksi dari PC C ke switch ini gagal karena sebelumnya port interface-nya itu di shutdown. Nah, perlu diaktifkan agar PC C ini dapat diakses. Jadi mungkin melalui PC A saja saya konfigurasikan. Di komen untuk mengatur oke. Ada satu di sini yang belum diatur, jadi mungkin saya bisa mengambil portnya yang sebelumnya, yaitu yang parking lot ini portnya itu belum diambil. Semisal pada switch 1 conf terminal, setelah itu interface, sebelumnya saya up dulu saja. Untuk di bagian yang oke, di sini. Jadi pada switch 1 mungkin pertama saya akan interface F0/2. Setelah saya akses interface 0/2, saya hidupkan. Oke, setelah saya hidupkan, saya exit. Dapat dilihat sebelumnya itu gagal. Nah, setelah itu saya akan membagi PC C ini ke dalam VLAN yang ke 20 di parking lot. Jadi saya masukkan port interface-nya itu ke dalam VLAN 20 parking lot dengan cara pertama di sini interface F0/2 switch port mode access switch port access VLAN 20. Jadi untuk port interface-nya ini saya masukkan ke dalam kategori parking lot untuk PC yang baru saja buat. Setelah itu saya ketik exit dan exit lagi. Saya itu show VLAN brief. Dapat dilihat untuk PC yang baru saya buat itu saya telah konfigurasikan portnya itu FA0/2 yang sebelumnya semua di shutdown kan pada modul. Saya aktifkan satu, terus saya masukkan ke dalam VLAN 20. Jadi untuk PC C ini masuk ke dalam kategori parking lot atau VLAN 20. Juga mungkin untuk alasan pengiriman dari PC A ke PC B itu tidak bisa. Itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu dikarenakan satu, network address yang berbeda dari PC A dan switch-nya juga. Jadi PC A ke switch tidak bisa. Namun kalau semisal kendalanya dari PC A ke B tidak bisa, itu juga dari switch-nya, karena default VLAN yang sebelumnya dimiliki oleh switch-nya itu VLAN 1. Jadi VLAN 1 lah yang menyimpan interface port FA01 yang dimana saat ini sedang digunakan oleh kedua switch ini.
Nah, mungkin saran dari saya itu agar dapat kembali lagi diakses adalah dengan mengubah atau mungkin mengambil port FA01 ini dimasukkan ke dalam VLAN 99. Mungkin saya bisa langsung mengujinya saja. Jadi saya coba ping PC-nya tadi, saya coba ulang. Oke, karena di sini RTO, saya harus konfigurasikan ulang VLAN-nya di kedua switch ini. Conf T. Setelah itu interface 0/1 F0/1. Setelah itu switch port mode access, switch port access VLAN 99. Saya masukkan ke dalam VLAN 99. Oke. Kemudian exit show VLAN brief. Dan sekarang sudah ada di 99. Begitu juga dengan ini. Saya atur Oke, enable. Oke, conf terminal dan interface F0/1. Switch port mode access, switch port access VLAN 99. Setelah itu saya exit. Kemudian show VLAN brief. Oke, dapat dilihat. Jadi pada FA01 di sini dan FA01 di sini itu sudah saya masukkan ke dalam manajemen, yang mana manajemen ini yang memiliki IP address. Show IP interface brief. Iya. Seharusnya setelah saya konfigurasikan ini berhasil. Oke. Oke, untuk paketnya ini gagal dikirimkan dari PC A ke PC B. Baik, mungkin ada beberapa kesalahan kecil yang saya lakukan sebelumnya. Namun mungkin dari yang solusi saya berikan kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf bila pada pengujian dari solusi yang saya berikan kali ini tidak berhasil dilakukan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.